Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengklik video ini. Seperti biasa, di sini saya akan mengajak kamu untuk mikir yang realistis. Lihat jam sekarang tuh. Nah, bisa kalian lihat sekarang ini jam berapa? Nah, pada intinya di sini saya akan mencoba tidur di tempat yang pernah ditiduri sama berpuluh-puluh orang meninggal ya. Seperti itu. Kalian mungkin bisa menebaknya. Sekarang OTW langsung ke tempatnya. Ini nah, sekarang saya udah ada di tempatnya. Kita akan mencoba tidur seperti mayat berpuluh-puluh di keranda. Seperti apa rasanya? Mari kita coba. Tolong saksikan ini sampai akhir, guys. Nah, di sini boy. Disclaimer terlebih dahulu, kenapa saya mengajak untuk berpikir dengan realistis, tidak bergantung kepada tayul-tayul dan mitos-mitos yang belum tentu kebenarannya. Contohnya seperti di tempat orang yang meninggal seperti ini. Kenapa sekarang saya gak sekalian di kuburan nonton? Sebenarnya kayak belum berani itu, guys. Takut ada orang gitu intinya. Dan harus ada teman juga sih kalau ke ke hutan-hutan. Soalnya takut gitu, takut ada ular dan binatang buas. Bukan takut kepada hantu sayang ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk tidur di sini sampai subuh nih mungkin. Dan saya akan menyimpan handphone saya di salah satu di sini. Dan akan memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Dan tolong dengarkan resapi apa yang ingin saya obrolkan nanti. Alright, reminder dikit. Nah, pada video kali ini mohon maaf karena saya tidak jadi untuk tidur di dalam keranda yang penuh dengan mayat dulu ya, itu bekas-bekas mayat. Karena ya sulit banget coba masuk ke dalamnya. Mungkin ya disebabkan dengan tempatnya yang sempit ini teh guys. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar seputaran mitos-mitos hantu atau tempat-tempat angker? Nah, sebenarnya tempat-tempat itu sama aja semuanya. Yang membedakannya adalah persepsi kamu sendiri. Seperti halnya ada orang yang bunuh diri di tempat itu, atau ada orang dulu-dulu melihat hantu di tempat itu, atau ada suara yang aneh-aneh di tempat itu. Nah, persepsi itulah yang menyebabkan kamu takut dan melihat hantu. Nah, banyak mitos-mitos seperti halnya ada orang yang melihat hantu atau pocong atau hal-hal yang aneh Nah, itu belum bisa diambil secara fakta kebenarannya ya, karena itu cuma omdo dan omdo. Tapi kamu jangan membantah orang yang melihat hantu ya, karena sejatinya dia benar-benar melihatnya dengan kepalanya sendiri. Tetapi halnya itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari segi psikologi atau neuroscience. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa takut sama hantu? Atau kenapa hantu identik dengan malam hari? Nah, hal itu karena saat malam hari seringkali dikaitkan dengan ketidakpastian karena pandangan kita yang terbatas akibat kurangnya cahaya. Nah, dan pada malam hari juga imajinasi kita itu cenderung lebih aktif loh dari biasanya. Dan gelap itu juga memberi kesan tidak terduga, sehingga secara alam bawah sadar dan sifat alami manusia kita merasa takut akan malam. Dan mengait-ngaitkannya dengan hantu, dengan hal-hal yang tidak terduga adanya, seperti halnya harimau, seperti halnya binatang buas. Dan kalau di kita mah karena tidak ada hewan-hewan buas, jarang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis seperti adanya kuntilanak, adanya pocong, adanya hal goib lainnya. Gitu ya pada intinya. Karena ya sejatinya ketika agak takut seperti itu malam, pikiran kita itu mengisi kekosongan dengan gambaran-gambaran yang tak terduga seperti hantu, cek saya juga tadi gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan kan bahwa hantu itu cuma kehaluan yang ada di otak kamu saja, secara insting dari nenek moyang kita untuk menjaga kita agar jauh dari bahaya. Karena sebenarnya kita itu masih membawa insting nenek moyang kita, yaitu pas malam hari cenderung hewan buas itu aktif dulu pas masa nenek moyang, masa purba misalkan.
Jadi kita ketakutan kalau misalnya ada yang gerak-gerak, langsung kita kabur. Dan sampai sekarang ke bawah-bawah. Dan sekarang mah dikait-kaitkannya dengan hantu itu sendiri. Dan pada malam hari juga indera kita itu cenderung mengandalkan indera lain seperti penglihatan, perabaan, terus pendengaran dan sebagainya. Ketika ada suara-suara tikus kayak apa, semak-semak, kita menjadi lebih peka dan otomatis kita takut dong. Nah, dan ketika itu alam bawah sadar mengambil alih dan kita menerima sugesti-sugesti yang dipercayai oleh otak kita. Ini hantu, ini pocong, ini genderuwo, ini kuntilanak. Sehingga kita melihatnya dengan nyata di mata kita sendiri. Orang lain mah enggak, ya enggak percaya mah. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan bagaimana seseorang bisa melihat hantu atau ketakutan ya seringkali pada malam hari. Mungkin cukup sekian, ya udah gitu. Langsung saja kalian tonton terus video ini. Nah, barusan saya mau tidur di dalam ya. Tapi anjir sulit banget ini mas, sumpah. Ini bukan alasan atau apapun gitu ya. Tapi benar-benar sulit, cok, masuknya. Gimana ya caranya? Ya mungkin itu kejepit, dan kalau misalkan dipaksain bakal mengeluarkan suara yang gede dan takut membangunkan orang-orang gitu. Karena banyak sekali mitos-mitos yang bilang kayak takut itu ada yang mayat kayak, atau orang-orang di sini mah ya sampai ngelihat keranda itu menggigil gitu, takut. Itu kayak aneh, anjir, ngapain lu takut, orang udah meninggal mah ya udah gitu. Gagal sih konten ini, gagal sih. Mungkin kedepannya saya pengen ke kuburan, tapi saya pengen punya teman gitu, karena kalau sendirian mah bahaya, takutnya ada hewan buas gitu, kayak ular kayak makhluk apa ya, kayak ini hewan gitu. Bukan saya takut sama hantu kan. So mungkin kedepannya saya akan ya tahu. So pada intinya dukung saja channel ini terus sampai akhir ya. Mohon maaf jadi guys, karena sulit banget masuknya, serius ini cok. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.